Bismillah, Assalamualaikum guys. Yo yo yo, ketemu lagi dengan channel Cah Solo. Guys, Hindia Belanda pada awal abad ke-20 telah memasuki zaman yang berbeda. Setelah lepas dari sistem ekonomi kolonial yang mengeksploitasi alam habis-habisan melalui sistem tanam paksa, Hindia Belanda kembali diperas bersama manusianya dengan munculnya perkebunan-perkebunan swasta asing. Tapi tetap saja guys, rakyatnya menderita dan yang diuntungkan tetap pemerintah kolonial Belanda. Namun guys, pemerintah kolonial menerapkan politik etis di mana salah satu keuntungannya sebagian rakyat mulai mendapatkan pendidikan. Nah guys, orang-orang pribumi yang terdidik secara barat ini kemudian mendapatkan pencerahan baru melalui media-media massa yang mulai banyak diterbitkan dan melalui organisasi-organisasi bagi kaum pribumi yang mulai bermunculan. Di antara organisasi yang paling berpengaruh guys adalah Sarekat Islam pimpinan Haji Umar Said Cokro Aminoto. Sarekat Islam ini guys menjadi simbol kebangkitan orang-orang pribumi dan menjadi organisasi massa yang menyuarakan kepentingan rakyat, bahkan semakin berkembang menjadi sebuah pergerakan nasional. Sarekat Islam meroket dan merebut hati masyarakat pribumi ketika itu, bahkan jumlah anggotanya meledak dari 35.000 orang pada Agustus 1914. Tahun 1915, Sarekat Islam telah memiliki 490.000 anggota. Bahkan pada tahun 1919, anggota Sarekat Islam telah mencapai 2 juta orang. Organisasi berasaskan Islam ini guys, berhasil menyatukan rakyat pribumi dari berbagai lapisan, mulai dari kalangan bangsawan, kaum terdidik barat, petani, buruh, hingga para ulama. Sarekat Islam di bawah kepemimpinan Cokro Aminoto semakin membesar dan meluas, bahkan mencapai luar Jawa seperti Bali, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, bahkan hingga Maluku. Untuk memudahkan koordinasi dengan berbagai cabangnya, dibentuklah Sentral Sarekat Islam atau CSI. CSI ini guys tidak memiliki kuasa penuh atas cabang-cabangnya karena cabang-cabang Sarekat Islam di berbagai wilayah memiliki otonomi sendiri. Salah satunya adalah Sarekat Islam cabang Surakarta dan cabang Semarang yang kelak akan banyak berseberangan dengan Sentral Sarekat Islam di bawah Cokro Aminoto. Sebelum berlanjut, bantu channel kami dengan klik subscribe dan tombol loncengnya ya guys. Thank you. Sarekat Islam cabang Surakarta guys, awalnya kedatangan tokoh muda yang bersemangat, Mas Marco Kartodikromo, yang sebelumnya bekerja di Surat Kabar Medan Priyayi. Lalu ia menjadi editor penerbitan Sarotomo milik Sarekat Islam cabang Surakarta. Ia juga ditunjuk menjadi komisioner Sarekat Islam. Nah guys, Mas Marco ini memiliki pendirian yang berbeda dengan Cokro Aminoto. Mas Marco ini guys adalah tokoh yang frontal mengkritik kebijakan kolonial Belanda. Pada tahun 1914, ia mendirikan Ikatan Jurnalis Hindia dan ia juga menerbitkan penerbitan Dunia Bergerak. Melalui Dunia Bergerak ini guys, ia mengkritik Dr. Rinkes yang merupakan penasehat urusan pribumi pemerintah kolonial Belanda. Meski Dr. Rinkes ini guys mempunyai hubungan baik dengan Cokro Aminoto, sikap frontal Mas Marco ini guys membuatnya dijerat dengan delik pers dan tahun 1915 ia dihukum selama 7 bulan penjara. Sikap berseberangan antara Sentral Sarekat Islam atau CSI dengan cabang Sarekat Islam guys, ini bukan hanya terjadi pada Sarekat Islam cabang Surakarta saja, tapi juga terjadi dengan Sarekat Islam cabang Semarang. Dan guys, Sarekat Islam cabang Semarang memiliki sikap yang berseberangan dengan CSI semenjak dipimpin oleh Semaun. Semaun juga bergabung dengan ISDV atau Perkumpulan Sosial Demokrat Hindia yang menyebabkan dia bertemu dengan Sneflit.
seorang aktivis buruh di Belanda yang kemudian menjadi mentor bagi Semaun. Dan guys, meletusnya Perang Dunia Pertama membuat pemerintah kolonial Hindia Belanda berencana membentuk Ketahanan Aksi Hindia atau Indie Werbar Actie. Hal ini bertujuan untuk merekrut orang-orang pribumi Belanda sebagai milisi untuk mempertahankan wilayah Hindia Belanda. Wacana ini guys ditanggapi berbagai pendapat. Sentral Syarikat Islam atau CSI mendukung Indie Werbar Actie dengan syarat pemerintah kolonial Hindia Belanda memberi kepada orang-orang pribumi perbaikan kesejahteraan, perluasan pendidikan, dan kedudukan yang sama dengan orang Eropa di mata hukum. CSI juga menuntut adanya lembaga perwakilan rakyat Hindia Belanda yang dipilih oleh orang-orang pribumi sendiri yang dipercayakan untuk mengelola pertahanan Indonesia. Tapi sebaliknya guys, Sarekat Islam Cabang Semarang di bawah Semaun menolak keras rencana adanya Indie Werbar Actie karena dianggap hanya menjadikan rakyat sebagai tameng kepentingan kolonial Hindia Belanda. Dan guys, oleh usulan CSI sebelumnya, akhirnya pada Desember 1916, pemerintah kolonial Belanda mengesahkan undang-undang mengenai adanya Volksraad atau Dewan Rakyat. CSI mendukung dan menganggap Volksraad ini sebagai transisi menuju otonomi politik Hindia Belanda. Namun guys, Sarekat Islam Cabang Semarang lagi-lagi bersikap berseberangan. Menurutnya, Volksraad hanyalah sebuah tonil atau komedi dan omong kosong yang hanya mengelabui rakyat seakan-akan pemerintah kolonial mendengarkan suara rakyat, padahal sebaliknya. Kemudian guys, pertentangan antara kubu Islam dan kubu kiri di dalam Sarekat Islam semakin krusial setelah kubu kiri ingin menarik Sarekat Islam ke arah netral agama. Bahkan Alimin Prawirodirjo, salah satu tokoh kubu kiri, mengusulkan agar nama Sarekat Islam diganti menjadi Sarekat Hindia. Selanjutnya guys, revolusi Bolshevik Rusia tahun 1917 yang membuat orang-orang komunis menguasai Rusia semakin memperlihatkan kubu kiri bergerak di atas prinsip Marxisme. Hal ini menjadi masalah guys, sebab kubu kiri mencoba memperluas pengaruh Marxisme di dalam tubuh Sarekat Islam. Tokoh-tokoh Islam CSI seperti Abdul Muiz dan Haji Agus Salim mengkritik keras kubu kiri dan menganggap aktivis buruh Belanda Sniflit yang berada di balik pergerakan Semaun dan kawan-kawannya. Semaun menolak tuduhan ini guys. Namun, di kemudian hari, Sniflit justru membenarkan tuduhan tersebut. Bagi Sniflit, infiltrasi gerakan kiri ke dalam Sarekat Islam bertujuan untuk mengubah Sarekat Islam menjadi organisasi komunis dan menjadikan Moskow sebagai Makkah baru bagi dunia timur. Dan guys, sejarah berlanjut ketika tokoh komunis Rusia, Lenin, pada tahun 1919 membentuk Komintern atau Komunis Internasional dan menyerukan kepada semua partai sosial demokrat di seluruh dunia mengganti namanya menjadi Partai Komunis. Dan guys, pada tahun 1920, ISDV atau Perkumpulan Sosial Demokrat Hindia Belanda mengadakan konferensi dan memutuskan merubah namanya menjadi Perserikatan Komunis Hindia. Mereka juga mengangkat Semaun sebagai ketuanya guys. Meski di saat yang sama, Semaun dan rekan-rekan yang sepaham dengannya tetap menjadi anggota Sarekat Islam. Para anggota Sentral Sarekat Islam atau CSI semakin yakin guys bahwa Semaun dan kawan-kawannya bertujuan untuk memecah belah Sarekat Islam. Setelah ISDV berubah menjadi Perserikatan Komunis Hindia
yang kemudian bergabung dengan Komunis Internasional atau Komintern. Terlebih setelah Komintern terlihat memusuhi Islam setelah Lenin menyerukan untuk memerangi gerakan Pan-Islamisme atau Persatuan Islam Dunia. Kemudian guys, pada Kongres Sarekat Islam ke-5 di Surabaya tahun 1921, ada usulan agar Sentral Sarekat Islam menerapkan disiplin partai dengan melarang para anggota Sarekat Islam untuk merangkap keanggotaan dengan menjadi anggota organisasi lain di saat yang sama. Aturan itu pun guys diresmikan pada Kongres selanjutnya di tahun 1923 di Kota Madiun. Semaun dan kawan-kawannya seperti Darsono, Alimin, dan Haji Misbah memilih untuk tetap bergabung dengan Perserikatan Komunis Hindia yang membuat mereka dipecat keanggotaannya dari Sarekat Islam. Dan guys, mereka pun tidak terima dan menggelar kongres tandingan di Bandung pada Maret 1923. Mereka menyeru kepada seluruh cabang Sarekat Islam yang mendukung Semaun untuk merubah nama menjadi Sarekat Rakyat. Sarekat Rakyat ini guys melangkah seiring sejalan dengan Perkumpulan Komunis Hindia yang kemudian melahirkan Partai Komunis Indonesia pada tahun 1924. Jika video ini bermanfaat, like dan share ya. Terima kasih. Sumber bacaan pembahasan dalam video ini. Thanks for watching. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.